Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Salsabila dengan nomor BP 20 10 11 52 63 0027 akan menjelaskan apa itu algoritma greedy dan algoritma backtracking. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu algoritma greedy dan contohnya. Algoritma greedy merupakan algoritma pemecahan masalah langsung atau straightforward memakai pendekatan pikiran jangka pendek, yaitu membuat keputusan hanya berdasarkan informasi yang tersedia saat ini tanpa memikirkan akibat dari keputusan tersebut di masa yang akan datang. Untuk beberapa masalah algoritma greedy dapat digunakan, namun kemungkinan tidak untuk beberapa masalah yang lain. Contohnya adalah permainan Scrabble dan catur. Permainan Scrabble dimainkan dengan hanya memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan sekarang, tanpa memikirkan akibat yang akan diterima kemudian. Akan tetapi, seorang pemain catur bisa menang dengan berpikir ke depan. Seorang pemain catur yang tidak berpikir ke depan akan mudah untuk dikalahkan. Algoritma greedy merupakan algoritma yang mengambil keputusan terbaik yang diambil pada saat itu juga, dengan harapan langkah yang diambil dapat memberikan kebaikan di dalam pemecahan masalah keseluruhan. Prinsip dari algoritma ini adalah ambil saja apa yang didapatkan sekarang. Contoh greedy dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama memilih jurusan di universitas, yang kedua memilih beberapa jenis investasi. Algoritma greedy merupakan algoritma yang paling populer digunakan di dalam pemecahan masalah optimasi. Permasalahan optimasi adalah permasalahan yang berhubungan dengan pencarian cara terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari seluruh kemungkinan yang ada. Solusi optimum atau terbaik adalah solusi yang bernilai maksimum atau minimum dari sekumpulan alternatif solusi yang ada. Algoritma greedy kadang efektif di dalam memecahkan masalah optimasi. Walaupun greedy tidak selalu memberikan solusi yang optimal, algoritma ini sering memberikan heuristik atau memberikan solusi tetapi tidak optimal yang cepat. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan untuk menentukan perkiraan yang bagus. Contoh masalahnya yaitu masalah penukaran uang. Misalnya, Anda ingin menghitung sejumlah uang dengan menggunakan sesedikit mungkin uang pecahan atau koin yang dibutuhkan. Dengan metode greedy, pemecahannya adalah pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa, asalkan tidak melebihi nilai yang ditukarkan. Contoh, tersedia koin-koin 1, 5, 10, dan 25. Bagaimana cara menukarkan uang sejumlah 32 dengan algoritma greedy sehingga jumlah koin yang digunakan seminimum mungkin? Apakah solusi tersebut optimal? Baiklah, jawabannya yaitu uang senilai 32 dapat ditukarkan dengan cara berikut. Langkah 1, pilihlah koin 25, jadi totalnya 25. Langkah 2, pilihlah koin 5, jadi totalnya 25 tambah 5 sama dengan 30. Yang ketiga, pilihlah 2 buah koin 1, totalnya 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 32. Jadi solusinya yaitu jumlah koin minimumnya sama dengan 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan algoritma runut balik atau backtracking. Algoritma runut balik pertama kali diperkenalkan oleh D.H. Lehmer pada tahun 1950. Algoritma ini cukup bagus untuk digunakan dalam beberapa penyelesaian masalah dan juga untuk memberikan kecerdasan buatan dalam game. Beberapa game populer seperti semisal Sudoku, Labirin, Catur juga bisa diimplementasikan dengan menggunakan algoritma runut balik.
Algoritma runut balik atau backtracking merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari solusi persoalan secara lebih baik daripada menggunakan algoritma brute force. Algoritma ini akan mencari solusi berdasarkan ruang solusi yang secara sistematis, namun tidak semua ruang solusi akan diperiksa. Hanya pencarian yang mengarah kepada solusi yang akan diproses. Algoritma runut balik atau backtracking berbasis pada DFS atau Deep First Search, sehingga aturan pencariannya akan mengikut kepada aturan pencarian DFS, yaitu dengan mencari solusi dari akar ke daun atau dalam pohon ruang solusi dengan pencarian mendalam. Prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik. Langkah-langkah pencarian solusi dengan metode runut balik adalah sebagai berikut. Solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan yang dipakai adalah mengikuti metode pencarian mendalam DFS. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup, dan simpul yang sedang diperluas dinamakan simpul E. Simpul dinomori dari atas ke bawah sesuai dengan kelahirannya. Jika lintasan yang diperluas yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh, sehingga menjadi simpul mati atau dead node. Simpul yang sudah mati tidak akan diperluas lagi. Jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak lainnya. Bila tidak ada solusi simpul anak yang dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan runut balik atau backtracking ke simpul hidup terdekat. Selanjutnya, simpul ini menjadi simpul E yang terbaru. Pencarian dihentikan bila telah ditemukan solusi atau tidak ada lagi simpul hidup untuk runut balik atau backtracking. Contoh soal yang pertama, diketahui tumpukan blok seperti gambar di bawah ini, yaitu 1, 2, 3. Susunlah blok tersebut menjadi seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan metode backtracking. 1, 2, 3 lurus ke bawah. Yang soalnya 1, 2, 3, 3-nya di sebelah 2. Penyelesaiannya yang solusi 0, yaitu dari soal 1, 2, 3, 3-nya di sebelah 2. Solusi yang pertama kita kesampingkan semuanya. 1, 2, 3, 2 di sebelah 1 dan 3 di sebelah 2. Solusi yang kedua yaitu 1, 3, 2. 3 di bawah 1 dan 3 di sebelah dan 2 di sebelah 3. Solusi yang ketiga yaitu kita luruskan semuanya 3, 1, 2. Solusi yang keempat yaitu 2, 1, 3. 2, 1 berurutan ke bawah dan 3 di sebelah 1. Solusi yang kelima 2, 3, 1. Gambar itu berlawanan seperti solusi yang keempat, yaitu 2 di atas, 3 di bawah, dan 1 di sebelah 3 seperti gambar tersebut. Solusi yang keenam angkanya yaitu 3, 2, 1. Gambarnya masih sama dengan solusi yang kelima, tetapi solusi yang keenam cuma angkanya yang dibeda letaknya. Solusi yang ketujuh angkanya tetap sama, tetapi gambarnya berlawanan dari solusi yang keenam seperti gambar solusi yang 7 ini. Solusi ke-8 yaitu angkanya baloknya lurus ke bawah semuanya, angkanya yaitu 2, 1, 3. Solusi yang 9 baloknya tetap sama, angkanya diubah lagi 3, 2, 1. Dan solusi yang ke-10 balok susunannya tetap sama dan goalnya adalah di solusi yang ke-10 yaitu 1, 2, 3. Dan contoh soal yang kedua yaitu problem mencari jalan keluar. Dimulai dari
in sebelah kiri dan out sebelah kanan. Jalan manakah yang akan kita tempuh agar bisa keluar dari labirin ini? Ini penyelesaiannya. Solusinya yaitu kita menemukan dua buah solusi, yaitu belok kiri ke atas atau belok kanan ke bawah. Baiklah, saya akan menjelaskan apabila kita belok kanan ke bawah dulu. Apabila kita belok kanan ke bawah, maka kita akan menemukan dua solusi, yaitu setelah kita belok kanan ke bawah, ada lagi belok kiri dan ada lagi lurus. Kalau kita belok kiri, kita berada di gang buntu, begitu juga dengan lurus. Apabila kalau kita belok kiri ke solusi yang kedua, yaitu belok kiri ke atas, kita akan menemukan yang pertama jalan keluarnya, yaitu belok kiri ke atas, lurus, belok kanan, dan belok kiri, kita menemukan jalan keluar. Dan apabila kita belok kiri ke atas, lurus, belok kanan, setelah itu belok kanan dan belok kiri, kita tidak menemukan jalan keluar. Begitulah kita menggunakan algoritma backtracking, yaitu bisa menemukan solusi untuk penyelesaian suatu masalah yang kita hadapi. Sekian penjelasan tentang algoritma greedy beserta contoh dan algoritma backtracking beserta contoh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.